Judul renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah tubuh Kristus di bumi. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Banyak dari kita menyangka tujuan utama Yesus datang ke bumi adalah untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan kita. Sebenarnya itu adalah salah satunya. Tujuan utamanya adalah memberi contoh bagi kita bagaimana menjadi tubuh Kristus di bumi untuk melanjutkan karya Yesus di bumi, yaitu mendatangkan kerajaan Allah di bumi. Jadi status kita saat ini bukan hanya anak Tuhan atau murid Yesus, tetapi pengganti Yesus di bumi. Penerus Yesus di bumi. Nah, sadarkah Bapak Ibu Saudara sekalian akan hal ini? Sebagai pengganti Yesus di bumi, kita harus mengerti dua kebenaran. Bahwa kita ini sama dengan Yesus. Hal yang pertama, kuasa atau otoritas kita sama dengan Yesus. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Mengerti dan menyadari kebenaran ini akan mengubah seluruh kehidupan kita. Ya, pagi hari ini saya sedang berkhotbah kepada penerus-penerus Yesus yang sayangnya belum menyadari kuasa dan otoritasnya. Setiap kita diutus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Untuk memberitakan yang Yesus beritakan, yaitu kerajaan Allah. Di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini tugas-tugas kita. Tugas kita bukan beribadah, berdoa, bukan mendoakan orang sakit, tetapi menyembuhkan orang sakit. Alkitab tidak pernah menyuruh kita mendoakan orang sakit, tetapi menyembuhkan orang sakit. Bukan hanya menyampaikan firman, tetapi melakukan mujizat. Ini pekerjaan kita. Ini bukan pekerjaan pendeta. Saya rindu suatu saat saudara mendengar ada orang sakit, saudara tidak memanggil pendeta, tetapi saudara pergi memakai kuasa saudara untuk menyembuhkan mereka. Yang kedua, kita tidak berdosa sama seperti Yesus. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita,
sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ada dua hal yang penting di dalam ayat ini. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Ya, itu yang pertama. Tetapi yang kedua, kita setiap saat ini berbuat dosa, tetapi tidak diperhitungkan sebagai dosa. Nah, ini yang seringkali kita lupa. Karena itu kita ini tidak berdosa sama seperti Yesus ya di hadapan Tuhan. Dan karena itu setiap saat kita ini layak menjadi penerus Yesus untuk melayani di bumi ini. Salah satu tipu muslihat terhebat iblis adalah meyakinkan kita bahwa kita orang berdosa dan tidak layak. Saya ingin mengilustrasikan apa yang sebenarnya Yesus kerjakan di dalam hidup kita orang percaya. Itu seperti begini. Ya, kalau Bapak Ibu mau hutang ya kepada seseorang, sebelum Bapak Ibu itu hutang kepada orang itu, ya, saya datang kepada orang itu sudah nitipkan uang. Ya, sejumlah uang yang besar. Ya, saya berkata kepada orang itu, kalau nanti orang itu hutang, ini ya, saya sudah titip uang. Ya. Kalau Bapak Ibu mengalami hal semacam itu, ya, ketika Bapak Ibu Saudara sekalian berhutang kepada orang itu, maka hutang itu tidak diperhitungkan sebagai hutang. Kenapa? Karena saya sudah titip ya, uang sebelum Bapak Ibu hutang. Inilah tepatnya yang Yesus kerjakan di dalam hidup kita orang percaya. Sebelum kita berbuat dosa, bahkan Yesus itu sudah menebusnya dengan darahnya yang mahal. Ya, sehingga setiap dosa kita itu tidak diperhitungkan di hadapan Tuhan. Bagi saudara yang tetap merasa sebagai orang berdosa, saya sarankan mulai hari ini jangan beribadah atau jangan berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara berdosa lalu ketemu Tuhan, saudara langsung mati di tempat. Ya, karena Tuhan tidak bisa bersentuhan dengan dosa. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di Perjanjian Lama. Ya. Mengapa setiap kali kita beribadah atau berdoa kepada Tuhan tidak mati? Karena di hadapan Tuhan kita tidak berdosa sama seperti Yesus. Kalau masih tidak percaya, ya saudara boleh melakukan percobaan. Ya, setelah melakukan dosa, saudara langsung bersekutu dengan Tuhan. Apakah saudara mati? Tidak. Ya, justru saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Inilah maksud Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Oke, saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian baca dan renungkan lagi ayat-ayat ini. Ya, inilah Injil kasih karunia yang murni. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, kami mengucap syukur karena kami dipakai oleh Tuhan untuk menjadi tubuh Kristus di bumi ini, untuk melanjutkan karya dan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat seperti Yesus mengerjakannya di bumi. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.